ini akhirnya belum bisa puasa Ramadan, ya masih ingin makan siang, ya haji juga membutuhkan dana besar, belum mau dananya masih mau buat yang lain foya-foya. Ya, tetapi dia ketika memiliki aslul iman, ya pokok keimanan, tetap ya dia ini ada hatinya ada kehidupan. Hanya saja tadi berkurang dengan sebab apa? Kemaksiatan. Nah, karena seruan Allah ini banyak, ya nanti otomatis kita kualitas kehidupan hati kita disesuaikan dengan berapa banyak yang kita lakukan, yang kita amalkan dari seruan Allah dan Rasulnya. Kita lanjutkan di sini buku, ya. Seruan Allah ya banyak sekali dalam Al-Quran, ini ketika pula dalam hadis terkait dengan syarat ini. Ketika Allah mensyaratkan suatu perkara bagi hukumnya wajib atau hukumnya sunnah, ini bagian dari seruan Allah dan Rasulnya. Hanya saja perkara yang hukumnya sunnah apabila tidak ditinggalkan maka tidak sampai berdosa. Perhatikan di sini ya. Kalau nanti ada seruan Allah dan Rasulnya yang itu hukumnya apa? Sunnah saja. Ketika nanti ditinggalkan ini kita nggak boleh mencatat pelakunya, karena pelakunya ini tidak terjatuh pada dosa. Ya walaupun tetap keutamanya otomatis apa? Berkurang. Ya, keutamaan seseorang apa? Berkurang ketika dia tidak menjalani ya ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah. Tapi tetap dia tidak boleh dicatat, tidak boleh dicela. Ya mengingat apa? Dia tidak terjatuh pada perbuatan dosa. Ya. Kemudian hanya saja perkara yang hukumnya sunnah apabila ditinggalkan maka tidak sampai berdosa. Berbeda dengan perkara yang hukumnya wajib. Berbeda dengan perkara yang hukumnya wajib, apabila kita tinggalkan maka kita berdosa. Nah, ini kalau wajib, ya beda lagi. Kalau wajib kalau kita tinggalkan kita sampai berdosa. Ya. Apalagi kalau sampai menolak secara keseluruhan. Nah, ini kalau menolak secara keseluruhan ini berbahaya sekali. Ya, jadi kalau sebagiannya saja sudah berbahaya, apalagi kalau sampai keseluruhan. Ya, jadi ketika kita menerima surat Allah dan Rasulnya, kita harus secara zahir maupun batin. Nah, ini yang dimaksud di sini adalah kenapa beliau tadi Ibnu Qayyim rahimahullah itu membawakan perkataan beliau zahiran wa batinan, karena ada kalanya seseorang ini memenuhi seruan Allah dan Rasulnya tapi hanya dalam apa? Dalam batas zahir saja. Bisa dipahami dalam batas zahir. Jadi dia memenuhi seruan Allah dan Rasulnya semuanya secara zahirnya. Disuruh sholat, puasa, zakat, meninggalkan maksiat, karena dia berada di lingkungan kaum muslimin. Tapi ternyata secara zahir saja orang yang semisal ini masuk kelompok mana? Masuk kelompok mana ini? Nah, fisiknya luar biasa, kalau sholat di sofa di depan. Nah, orang-orang munafik yang mereka menampakkan keislaman hanya saja zahirnya saja, secara lahiriah saja. Adapun hatinya tetap, ya, tetap hatinya apa? Mati, ya. Hatinya apa? Tetap mati. Karena dia adalah hakikatnya tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hakikatnya tidak memenuhi surat Allah dan Rasulnya. Karena tadi hanya secara fisik saja untuk melindungi jiwa dan hartanya. Dan ini yang terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang munafik pada saat itu mereka benar-benar menyembunyikan apa? Menyembunyikan kekufuran mereka. Yaitu ketika Islam mulai kuat di Madinah, itu muncullah orang-orang munafik ini. Ya, tujuannya apa? Agar selamat apa? Jiwa dan harta mereka. Tujuannya untuk menyelamatkan semata-mata urusan dunia. Akhirnya menampakkan keislaman dalam keadaan hatinya menjadi hati yang paling kufur, hati yang paling mati. Nah, ini orang-orang munafik ini tidak ada artinya. Meskipun secara zahir ya dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, melaksanakan Islam secara baik secara zahirnya, tapi karena hati dipenuhi dengan kekufuran, maka orang yang semisal ini ya dia istijabahnya tadi kepada Allah dan Rasulnya tidak ada artinya sama sekali, karena hanya secara zahirnya saja. Bahkan nanti di akhirat orang-orang munafik ini ya dapat posisi yang lebih apa? Yang lebih lebih bawah lagi di jahanam. Ya, orang-orang kafir jelas maksudnya semua itu jahanam. Kemudian ada golongan ini yang paling dasar ini, berada di neraka neraka siapa? Orang-orang munafik ini. Karena secara zahirnya apa mereka? Secara zahirnya muslim, mengamalkan syariat Islam, ya, jihad, tetapi karena tadi hanya secara sebatas zahirnya saja, hatinya kufur,
maka ternyata apa? Jatah orang-orang munafik ini nanti di akhirat ketika di jahanam itu berada di neraka yang paling bawah lagi. Ya, apakah kesalahan orang munafik ini lebih besar dari orang-orang musyrikin yang memang musyrik menampakkan kesyirikannya? Salahnya lebih besar kayak ini. Dari sisi apa? Dari sisi karena orang-orang munafik ini ketika menampakkan keislaman, ya, ketika menampakkan keislaman, akhirnya apa? Mereka bisa mengelabui kaum muslimin karena dianggap sebagai teman, dianggap sebagai saudara. Ternyata orang musuh dalam selimut. Bahayanya lebih besar, bisa membocorkan rahasia kaum muslimin. Apalagi di masa itu ada yang namanya musim-musim peperangan. Ya seperti sekarang ini jarang ada perang. Ya, di zaman itu sering terjadi peperangan. Nah, kalau orang-orang munafik ini ada di sekitar kaum muslimin ini bisa berbahaya. Nanti rahasia-rahasia kaum muslimin, ya, kalau tentang peperangan misalkan dibocorkan kepada musuh. Nah, ini bisa membahayakan kaum muslimin. Ya, makanya orang-orang munafik ini nanti posisinya ketika di neraka, mereka berada pada neraka, ya, neraka yang paling bawah, lagi yang begini. Nah, jadi kita ya sebagai seorang muslim nanti ketika memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, kita harus memperhatikan dua hal ini, yaitu secara lahir dan batin, zahiran wa batin. Ini harus diperhatikan ya, agar kita bermanfaat dan ketakwaan kita bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketakwaan bukan hanya sebatas pada sisi kita saja, jasad kita, tapi hati kita juga harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan ya di kaidah yang keempat, ya. Di kaidah yang keempat, tidak dibaca semuanya ya. Insyaallah poinnya sudah dapat. Kaidah yang keempat, fahaulai humul ahya, orang-orang yang memenuhi surat Al meskipun mereka telah mati. Artinya di sini orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang hatinya hidup tadi, itu meskipun jasad mereka yang sudah mati, hakikatnya apa? Mereka tetap hidup. Ya, ini maksud dari perkataan beliau. Wa ghairum amwatun wa kanu ahya al-abdan. Dan selain mereka adalah orang-orang apa? Orang-orang yang mati, ya, meskipun apa? Jasad-jasad mereka masih hidup. Makanya orang-orang yang beriman ini, ya, meskipun sudah mati, ini kategorinya apa? Sebagai orang-orang ini. Berbeda dengan orang-orang kufar, meskipun jasadnya hidup, tapi hakikatnya apa? Hakikatnya seperti amwat, seperti orang-orang yang sudah mati. Ya. Ada penjelasan di sini sangat sedikit sekali ya. Orang-orang kafir ya, dalam jasadnya mereka masih hidup, namun pada hakikatnya mereka telah mati karena hati mereka telah mati. Sehingga mereka ini sudah tidak bisa membedakan antara al-haq dan al-batil. Ya, hal ini sampai terjadi pada orang-orang yang dianggap super cerdas, super jenius. Ya, ketika mereka menolak surat Allah dan Rasulnya, maka hati mereka mati. Sehingga tidak bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan, antara al-haq dan al-batil. Karena bisa membedakan antara dua hal ini dibutuhkan hati yang hidup. Nah, ini dampak ya ketika seseorang ini hatinya sudah mati. Ya, dia nggak bisa memahami antara kebenaran dengan kebatilan, antara tauhid dengan syirik, nggak bisa membedakan. Ya, makanya orang-orang yang sudah mati hatinya ini, ya seringkali apa? Melihat kebatilan itu sebagai apa? Kebatilan sebagai apa? Kebenaran. Melihat kebenaran sebagai kebatilan. Orang-orang musyrik dahulu bisa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah mereka merasa salah dengan cara ibadah mereka yang memiliki tuhan-tuhan sembahan selain Allah yang banyak? Tidak merasa salah, tidak merasa salah. Karena hakikatnya tadi, ketika hati sudah mati tadi, melihat sesuatu yang baik terlihat buruk, begitu pula sebaliknya, yang buruk terlihat baik. Makanya orang-orang kufar sampai sekarang yang memiliki agama, mereka tetap beribadah nggak? Tetap beribadah, merasa benar tidak? Merasa benar. Karena tadi cara pandangnya salah. Cara pandangnya salah. Karena untuk melihat sebuah kebenaran sebagai kebenaran, kebatilan sebagai kebatilan, ini dibutuhkan hati yang tadi, yang hidup tadi. Nah, bagaimana kita menghidupkan hati? Caranya bagaimana tadi? Kita penuhi seruan Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita menolak pada awal kali ini. Dikhawatirkan apa? Setelahnya Allah palingkan hati kita. Allah mengajarkan Allah qulubahum. Maka kalau mereka berpaling, ya, maka Allah palingkan hati mereka. Ini balasan sesuai dengan perbuatan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Karena awalnya dia berpaling dari Al-Quran,
akhirnya apa? Al-Falian hatinya. Hidayah tidak bisa masuk ke dalam hati. Mungkin ada dalam hati kecilnya yang ingin mengikuti kebenaran, tapi tetap ternyata apa? Tidak bisa juga. Tidak bisa juga. Sampai mati tidak bisa juga. Ya. Kurang apa coba? Abu Talib, sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu berinteraksi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengenal Nabi, mengenal kebaikan Nabi, mengakui kebaikan Nabi, mengakui kebenaran Islam, tapi tetap matinya dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa? Hati. Adakah keinginan baik Abu Talib untuk masuk Islam sebenarnya? Ada. Tapi ternyata apa? Allah tidak memberikan hidayah. Apa sebab Abu Talib ini tidak bisa mendapatkan hidayah? Penyebabnya apa? Dunia. Penyebabnya apa? Dunia. Karena khawatir dicela teman-temannya, khawatir dicela saudara-saudaranya. Kan paman Abu Jahal, Abu Lahab itu siapa? Saudaranya ya. Nah ini kekhawatiran. Dunia ini yang bisa menyebabkan seseorang ini apa? Akhirnya menolak kebenaran, akhirnya Allah palingkan hatinya sampai matinya tidak bisa memperoleh hidayah. Ini satu pelajaran buat kita ya. Karena sudah banyak kejadian yang orang-orang yang akhirnya apa? Menolak al-haq itu gara-gara tadi. Awalnya cuma sekedar apa? Menolak itu berat. Karena nanti gak enak sama tetangga, gak enak sama saudara dan seterusnya. Akhirnya kita dijauhkan dari hidayah. Dan ini juga berlaku ya ketika kita seseorang sudah masuk Islam ini. Ketika seseorang sudah masuk Islam, sudah menerima Islam, sudah memiliki aslul iman, pokok keimanan, insya Allah akan dapatkan kaum muslimin ini ya terperosok pada penyimpangan. Sebagaimana kabar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ada banyak dari kaum muslimin yang terjatuh pada penyimpangan. Meskipun statusnya masih muslim ini, tapi hidayah yang diterima oleh orang-orang ini tidak sempurna. Hidayahnya tidak apa? Tidak sempurna. Akhirnya terjatuh pada syariat-syariat, ajaran-ajaran yang menyimpang yang tidak disarankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa istilahnya? Jatuh pada apa? Ya, pada bid'ah kita. Amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi, atau keyakinan-keyakinan, ya akidah-akidah yang menyimpang, yang tidak diajarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah ini juga sama. Pada hakikatnya itu merusak kehidupan kami tadi, mengurangi kehidupan, mengurangi kehidupan. Meskipun masih ada aslul iman, artinya masih ada apa? Kehidupan. Karena seharusnya masih mukmin. Ya, tapi tetap ini dalam kondisi bahaya, ya. Yang sudah kita pernah bahas ya, mungkin pada jawaban sebelumnya, bahwasanya umat ini itu akan terpecah belah sampai berapa? 70 golongan. Tetap dari umat ini ala mustaqina firqah. Umat itu akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Sangat banyak sekali. Dan kita bingung nanti memilih mana yang selamat dari 73 ini. Ya, kulluhum finnar illa millatan wahidah. Mereka semua akan masuk dalam neraka. Ini masih muslim ini statusnya. Masih muslim. Ya aku sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata apa? Mereka semua akan masuk neraka. Kulluhum finnar illa millatan wahidah. Kecuali satu golongan saja. Kecuali satu golongan. Bayangkan satu golongan di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah 72 golongan yang tersesat, yang menyimpang dari jalan sunnah. Meskipun tidak secara total menyimpang ya, bahkan sekarang masih ada bagian dari kaum muslim. Tapi ada pada bid'ah-bid'ah baik akhlakiyah, bid'ah dalam masalah keyakinan akidah, ataupun bid'ah-bid'ah dalam amaliyah, dalam masalah amalan. Tapi tetap ketika terjatuh pada bid'ah-bid'ah ini, nanti masuknya ke kelompok yang 1 atau 72, ke kelompok yang 72 ini, yang diancam dengan apa tadi? Neraka. Yang selamat cuma satu. Makanya ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, siapa golongan ini baik? Rasulullah kata Nabi apa? Ma'ana alaihi washabi. Itu golongan yang berpijak ya, dengan dengan pijakan yang telah diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Atau dengan kata lain, golongan inilah golongan yang mengikuti sunnah Nabi SAW secara lahir maupun batin 100%. 100%. Ya, mudah nggak ya untuk mengikuti sunnah Nabi 100% ini? Lebih mudah ajaran yang sunnah ini. Mudah tidak? Mudah atau susah? Di tengah 72 golongan. Bisa mudah, bisa susah. Tergantung kita. Akan menjadi mudah ketika kita belajar. Ya, ketika kita belajar, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah, ya, kita tawakal kepada Allah, mohon hidayah kepada Allah.
ya akan menjadi mudah. Mana golongan, mana Islamnya masih murni sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau Islam yang tadi disebutkan dalam hadis, golongan yang selamat, ya, yang akan masuk surga, ya, tidak sebagaimana golongan yang 72. Ini akan menjadi mudah tatkala kita mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita pelajari tafsir Quran, ya, pelajari dalam membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendapatkan nanti bagaimana sunnah-sunnah beliau, ya, secara gamblang, secara jelas. Tapi berbeda ketika kita menjauh dari ilmu. Akhirnya apa? Kita nggak bisa membedakan tadi. Karena membedakan satu, ya, di antara 72 kelompok yang satu itu apa? Ini dibutuhkan adanya apa? Ilmu tadi. Ilmu. Makanya kita bisa mengatakan ini salah, ini benar, harus ada ilmu. Kalau dengan perasaan semua orang bisa nggak ngomong? Bisa. Apakah yang 72 golongan tadi merasa salah? Tidak. Merasa benar. Merasa memiliki ilmu enggak? Merasa memiliki ilmu juga. Cuma yang jadi masalah adalah tidak setiap ilmu ini bisa menunjukkan pada kebenaran. Ya, tidak setiap ilmu menunjukkan kepada kebenaran. Karena ilmu yang bisa menunjukkan kepada kebenaran itulah ilmu yang diwarisi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran, As-Sunnah, ya, yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sudah alhamdulillah terbukukan sampai saat ini. Ya, Al-Quran terbukukan, hadis-hadis terbukukan. Ya, kemudian penjelasan dari hadis-hadis ini. Kemudian hadis-hadis demikian banyak sudah dijelaskan oleh para ulama, ya, sudah terbukukan. Ya, syariatnya dengan beragam ilmunya juga sudah terbuka. Ada kitab-kitab akidahnya, ya, ada kitab-kitab fikihnya, ada adabnya, ada, semuanya ada. Ini sudah terbuka. Tinggal kita tadi mau mengkaji atau tidak. Ya, ketika kita tadi tetap betah dengan kebodohan, ya, ini dikhawatirkan apa? Tadi kita tergelincir, terjatuh pada kesesatan, sehingga kita hanya membaca hadis tadi yang satastari umat jalan salah bila, tapi ternyata kita menjadi orang yang terdepan masuk kelompok berapa? 72 golongan. Banyak begitu. Jangan sampai. Karena hadis ini juga dibaca kan sama kelompok lain. Dibaca, sama hadisnya dibaca semuanya. Semua dibaca. Kali setiap kelompok pasti akan mengaku sebagai apa? Kelompok yang paling benar. Namanya klaim boleh-boleh saja. Kita juga mengklaim tidak? Mengklaim. Masa kita mengaku saya sebagai kelompok yang paling salah, nggak mungkin. Pasti akan mengaku sebagai kelompok yang paling benar. Pengakuan boleh-boleh saja. Yang jadi masalah adalah ketika kita mengaku, ya, itu harus ada bukti tidak? Harus ada bukti. Kalau nggak ada bukti, ya sia-sia kenapa? Makanya di sini kita harus buktikan secara ilmiah bahwasanya kita di atas al-haq, itu kita harus ngerti, ya, referensinya dalilnya dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Kita lanjutkan ya pada buku di sini, ya. Intinya tadi, ya, dan kita bisa mendapatkan hidayah, ya, harus hidupkan hati kita, ya, terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya faedah yang kelima sekarang. Faedah yang kelima. Walihada kana akmalun nasi hayatan akmalahum istijabatan li da'wati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, karena inilah manusia yang paling sempurna kehidupannya. Karena inilah manusia yang paling sempurna kehidupannya adalah mereka yang paling sempurna dalam memenuhi surat Allah dan Rasul. Jadi kalau kita ini kehidupan kita ini paling sempurna, gitu, dia, ya, dunia akhirat bisa. Artinya di sini kita harus apa? Sempurna juga dalam memenuhi surat Allah dan Rasul. Dalam kata sempurna. Tapi kan kita manusia banyak kekurangan, ya, banyak kekurangan kita manusia. Akhirnya apa? Ketika memenuhi surat Allah dan Rasulnya tadi tidak sampai sempurna. Tapi meskipun demikian, ya, kita harus usahakan minimalnya gitu. Meskipun kita nggak rajin mengawal amal yang hukumnya sunnah, yang makruh masih dijalani. Setidaknya ini biar dari pribadi yang bertakwa ini, ya, jauhi perbuatan-perbuatan yang haram. Yang Allah haramkan jauhi semuanya. Ya, kemudian perintah-perintah Allah yang hukumnya wajib kita jalani. Itu dulu aja. Kalau kita ini sudah bisa menjalani dua hal ini, ya, sekarang ibadah-ibadah yang wajib sudah kita laksanakan,
yang haram-haram sudah kita jauhi, kita sudah masuk dalam level orang-orang berhati, sudah sempurna. Ya, hanya saja apa? Belum yang paling sempurna. Kalau ini paling sempurna, berarti apa? Nambah lagi levelnya. Kerjakan yang hukumnya, ibadah-ibadah hukumnya sunnah. Yang makruh-makruh dijauhi. Itu nanti akan semakin sempurna. Dan tingkatan terakhir yang paling sempurna apa? Bukan sekedar itu. Ada satu lagi. Siapa yang tahu? Level yang akhir nih. Tadi kan yang wajib sudah dilaksanakan, yang sunnah sudah dilaksanakan, yang haram dijauhi, yang makruh dijauhi. Ternyata ini belum yang paling sempurna. Ada yang paling sempurna lagi apa? Umaha jawab, nanti dikasih hadiah. Hadiahnya berapa aja? Satu orang ada nih sedikit kan? Apa? Bukan. Kalau insan itu nanti tercakup dengan bagaimana cara kita ibadah tadi, yang hukumnya wajib dan sunnah juga harus ada ihsannya. Ini level yang akhir. Yang wajib sudah dilaksanakan, yang sunnah sudah, yang haram sudah ditinggalkan, yang makruh sudah ditinggalkan. Sudah sempurna bang. Tapi ada yang lebih sempurna lagi siapa? Kalau meninggalkan sunnah itu kategori untuk menjaga diri dari yang haram. Apa? Coba umahat ada ininya, mic-nya enggak? Jawab coba. Ini dari mana? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah meninggalkan perkara-perkara yang hukumnya halal, mubah, sebenarnya boleh dikonsumsi, nggak dosa juga. Meninggalkan sesuatu yang mubah, yang memang apa? Tidak memiliki manfaat apa-apa di akhirat, hanya sebatas kesenangan dunia. Jadi menggunakan dunia itu hanya sekedar sebagai apa? Sarana ibadah. Sisanya yang mubah-mubah yang lain itu ditinggalkan. Nah, ini tingkatan itu yang paling tinggi ya, karena apa? Orang yang demikian ini jarang ada. Karena hakikatnya seseorang boleh nggak punya 2 mobil, butuhnya 1, akhirnya dia 2, 3, 5, 4, 5 sampai 10. Boleh nggak ini sebenarnya? Secara hukum boleh, halal. Karena mubah hukum. Tetapi karena kelebihan tadi nggak dipakai, nggak ada fungsi sama sekali. Nah ini seandainya kita pada dunia ini apa namanya diperkecil kebijakannya, kita menggunakan dunia sekedarnya saja sebagai sarana untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini yang mungkin yang susah di sini ya. Tapi seandainya antum apa namanya menggunakan yang mubah-mubah tadi banyak, itu nggak jatuh pada dosa. Atau sudah mengamalkan yang wajib, ibadah yang sunnah sudah, yang haram ditinggalkan, yang makruh ditinggalkan. Tapi antum berlebihan nih dalam masalah yang mubah ini, sudah terjatuh pada fudul, ya, berlebihan dalam menggunakan perkara-perkara yang mubah. Nggak jatuh pada dosa sama sekali, tidak jatuh pada dosa. Tetapi itu seandainya bisa ditinggalkan, kita nanti levelnya apa? Jadi apa naik. Atau yang bisa disebutkan dengan zuhud dalam arti apa? Menggunakan dunia hanya sekedarnya saja. Karena pengertian zuhud nanti ada macam-macam. Ada zuhud dalam artian nggak apa-apa di tangan kita banyak kekayaannya, tetapi yang penting apa? Nggak sampai hati. Ini zuhud juga. Tapi kalau zuhud yang tingkatan ini itu benar-benar memang apa? Dia mampu memegang dunia, tapi dia tetap nggak pegang. Dalam tujuan dalam rangka apa? Dalam rangka dia menjauhi dalam dunia, mengambil dunia ini sekedarnya saja. Nah inilah zuhudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya tapi kalau zuhudnya kita sekarang yang dikembangkan adalah kita cari harta sebanyak-banyaknya, kita koleksi rumah sebanyak-banyaknya, koleksi kendaraan sebanyak-banyaknya. Yang penting tidak terjatuh pada perkara yang haram, yang penting tidak masuk ke dalam hati. Ini zuhud juga bukan? Ya zuhud juga, nggak masuk dalam hati, alhamdulillah kan ya. Artinya nggak ada kecilan dalam hati. Tetapi sebaiknya ini kalau ingin masuk levelnya yang tertinggi adalah kita ikuti zuhudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zuhud yang benar-benar zuhud ya. Sampai Nabi ibu ya bapak-bapak semua. Nabi pernah memiliki sebuah perhiasan. Ketika lagi sholat
Beliau ingat apa? Punya emas di rumahnya. Habis salam beliau apa? Langsung pulang ke rumah. Ngambil apa? Emasnya untuk dia apa? Sedekahkan. Beliau nggak merasa tenang ketika memiliki kelebihan harta. Makanya ketika Nabi wafat, Nabi tidak meninggalkan warisan berupa apa? Dunia. Karena dunia yang beliau dapatkan, ya, banyak sekali di dunia yang beliau dapatkan. Apalagi sebelum jadi Nabi, beliau adalah orang-orang saudagar, ya, orang-orang kaya. Beliau teman orang-orang kaya. Hartanya habis untuk Allah. Ya. Kemudian telah menjadi Rasul juga sama. Ya, beliau mengambil dunia ya, sedikit. Ya, karena beliau itu mendapat jatah per-5 dari 5. Ya, tapi tetap meskipun demikian beliau infakkan di jalan Allah sehingga tidak tersisa dunia di tangan beliau kecuali sekedar memenuhi kebutuhan primer beliau dengan keluarga. Sekedar untuk makan, berpakaian ala kadarnya. Nah, zuhud yang saya kesal ini, ya, kayaknya di zaman ini ya hampir-hampir tidak kita temukan di sini. Tapi masih ada zuhud jenis yang lain, yang tadi kita memegang harta tapi jangan dimasukkan ke hati. Tandanya apa? Memegang harta tapi tidak dimasukkan ke hati. Ya, kalau hartanya banyak, ada orang berkeperluan ya kita bantu tanpa berat hati. Artinya memang nggak cinta kepada dunia tadi. Tapi kalau yang cinta itu hartanya semakin banyak akan semakin pelit. Ada saudara kita yang membutuhkan bantuan kita nggak mau bantu, ya kan? Karena cinta kepada harta ini sangat-sangat besar. Ya minimal di zaman ini meskipun nggak bisa seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setidaknya tadi apa? Setidaknya kita jangan sampai memegang harta ini sampai lanjut ke dalam hatinya. Ini nanti bahaya karena biasanya ini kalau sudah masuk hati, ya meskipun tadi nggak terjadi pada perkara yang halal, tapi dikhawatirkan lama kelamaan apa? Terjadi. Karena saking cintanya pada dunia, akhirnya lama-lama terjadi. Mulai dari melakukan sesuatu yang makruh, yang syubhat, sampai akhirnya yang halal demi dunia. Ini kan sangat bahaya. Makanya perlu diperhatikan di sini ya, minimal ya, di kita ini adalah karena segala keterbatasannya, iman kita yang lemah, ya ketakwaan kita yang biasa-biasa saja, yang setidaknya tadi apa? Kita jaga. Ya perintah-perintah Allah, seruan-seruan Allah dan Rasulnya yang hukumnya wajib. Kemudian yang haram-haram kita jauh minimalnya itu. Ya kemudian kita belajar sedikit demi sedikit untuk menjalani apa? Ibadah-ibadah hukumnya sunnah. Mulai dari yang paling sederhana, yang paling mudah kita laksanakan. Dan orang mungkin berbeda-beda. Mungkin sebagian orang ada yang mudah dengan sholat malamnya untuk mengembangkan kualitas diri. Sebagian ada yang sholat malam susah, dia bisa dengan sholat duhanya. Sholat malam susah, bukan susah, dia mungkin bisa mulai dengan sholat sunnah rawatibnya. Jadi dimulai dari hal-hal yang sedikit. Dan kita nggak menuntut sama ya. Dan juga jangan mencela saudara kita yang tidak menjalani. Barangkali ada saudara kita yang hanya mencukupkan pada apa? Ada yang hukumnya wajib-wajib saja, yang haram-haram ditinggalkan. Itu sudah satu kebaikan dan masuk dalam kelompok orang-orang yang bertakwa. Ya, tapi kalau kita berusaha dari latihan, amalan-amalan yang sunnah sedikit demi sedikit. Ya, jadi juga satu pelajaran jangan sampai kita lebih semangat untuk mengamalkan yang sunnah, kemudian malah yang wajib menjalankan. Ya kan ya? Ya orang sholat 5 waktu, bolong-bolong. Tidak sholat tarawih, shotnya paling dekat, berangkatnya paling awal. Bukan salah sholat tarawihnya, tapi apa? Salah menempatkan kesemangatan. Kenapa ketika sholat 5 waktu dia malas-malas, tapi giliran sunnah apa? Sholat sunnah semangat paling depan. Karena sebagian orang salah paham ya, menganggap kalau nggak sholat tarawih malah jatuh pada dosa. Ini cara pandang itu. Karena memang sholat tarawih jadi sebuah syiar ya yang dilakukan oleh kaum muslimin ya di masjid-masjid Allah ya. Jadi orang menganggap ini sebagai sesuatu yang lebih penting dari sholat wajib. Demikian pula puasa-puasa. Ini juga harus perhatikan yang wajib dulu didahulukan. Nomor 1 wajib. Salahnya adalah yang sunnah-sunnah. Nah, makanya ketika muslimah di bulan Ramadan misalkan dia haidnya sehingga dia tidak berpuasa, nah setelah selesai Ramadan di bulan Syawal jangan fokus mikirin apa puasa Syawalnya, dahulukan yang mana dulu? Yang hutang itu yang wajib. Selesaikan puasa Ramadannya dengan qadha. Setelah qadhanya beres, misalkan haidnya 7 hari udah dilunasi 7 hari puasa, baru dia berpindah ke sholat apa? Ke puasa apa? Puasa Syawal, 6 hari bulan Syawal. Ya, barulah itu dia mendapatkan
Ya kalau udah puasa Ramadan diiringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan dia puasa berapa? Seperti setahun. Hitungannya apa? Hitungannya adalah karena kebaikan itu dilipatkan menjadi berapa? 10. Ya. 1 bulan dikalikan 10 berapa bulan? 10 bulan. 6 hari kali 10 berapa? 6 hari kali 10? Ya? 60. 60 setara 2 bulan. 2 bulan kali 10 berapa? 12 bulan. Setahun. Nah, jadi maksudnya dalam hadis itu, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diiringi puasa 6 hari bulan Syawal, berarti seperti puasa setahun. Itu maksudnya dalam puasa Ramadannya digenapkan dulu biar jadi sebulan. Jangan sampai bolongnya misalnya 15 hari ya, udah gitu langsung Syawal 6 hari kemudian menganggap apa? Saya sudah seperti puasa setahunnya, keliru ini. Harus dituntaskan dulu Ramadan ya 1 bulan ya. Yang mudahnya kita puasa sebulan 30 tidak ada masalah ya. Yang penting itu dituntaskan ya selama 1 bulan ya. Ini yang sunnah. Dahulukan yang wajib baru ya sunnah. Ya. Jadi nanti urutan. Nanti juga kewajiban-kewajiban banyak. Ya usahakan dari yang paling wajib dulu, baru kewajiban ya berikutnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya nanti bisa keterangan dibaca sendiri ya. Fa'inna kullama ilaihi fa'il khair. Karena setiap sesuatu yang diseru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengandung kehidupan. Jadi semua hal yang diseru oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengandung apa? Kehidupan. Ingat ya, kehidupan di sini bukan kehidupan biasa. Tapi kehidupan apa ini? Kehidupan hati. Nah, kehidupan hati yang menentukan ini, ya kita bahagia atau nggak bahagia ke depannya, dunia dan akhirat ini pada posisi kehidupan hati. Kemudian pamanfaat dan wujud minggu pada wujud menahaya. Maka barang siapa yang terlewat ya dari dirinya satu bagian dari seruan Allah dan Rasulnya, maka akan terlewat juga satu bagian dari kehidupan. Maksudnya ya tadi seruan-seruan kita. Nah kalau kita sampai terlewat ada 1-2 seruan yang tidak bisa kita amalkan, otomatis kita terlewat juga dari 1 atau 2 kehidupan. Kehidupan kita kan betul. Ya, tapi masih ada kehidupan tidak? Masih ada. Selama masih ada aslul iman, pokok keimanan, itu kehidupan ada. Cuma tadi saya sebutkan apa? Kalau kita banyak mengerjakan perkara-perkara yang haram, itu nanti kehidupan kita semakin berkurang sampai pada apa? Ya, sampai pada posisi mendekati apa? Kematian. Sama dengan manusia. Kehidupan jelas kan sama. Sakit terus lama-lama apa? Mati. Ya, begitu. Sama dengan hati juga demikian. Cuma bedanya kalau kehidupan jasad selama mati ya selesai, jasadnya sudah mati. Tapi kalau hati ini sebelum mati ada kalanya masih apa? Masih bisa hidup kembali. Ya, itu perbedaan antara kehidupan hati dengan kehidupan. Kemudian yang selanjutnya, wa fihi minal hayati bihasabi mas tajaba li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lanjutkan di halaman 8 ya. Tangannya singkat ini bisa dibaca sendiri. Dan pada dirinya ada kehidupan sesuai dengan kadarnya dalam makhluk silaturahmi. Jadi orang ini nanti kadar kehidupannya ini sangat ditentukan oleh tadi. Seberapa banyak dia memenuhi surat Allah dan Rasul. Semakin dia memenuhi surat Allah dan Rasulnya, maka hatinya akan hidup. Yang ketiga pula sebaliknya. Jadi kita akan baca di sini penjelasannya. Pada ayat ini, yaitu ayat yang sudah kita baca tadi, surat Al-Anfal. Pada ayat ini terdapat motivasi kepada kita ya untuk segera mengamalkan apa saja yang disuruhkan oleh Allah dan Rasulnya. Apalagi kalau sampai ada lafadznya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kita harus pasang telinga, pasang pendengaran dan hati. Ya, apa yang akan disuruhkan kepada kita? Siap-siap. Ya ayyuhalladzina amanu, kan banyaknya dalam Al-Quran. Ini motivasi ya agar kita segera ya mengamalkan apa yang disuruhkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, dampak ketika kita menolak surat Allah dan Rasulnya adalah sebagaimana tadi kita sebutkan di dalam ayatnya, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ya, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi di antara manusia dan hatinya. Nah, ketika seseorang ini tadi ya nggak mau memenuhi surat Allah dan Rasulnya, ini dikuatkan. Jadi ada batasan, ada penutup ya dalam hati kita. Sehingga nanti kebenaran datang kepada kita menolaknya. Atau
kita mau menerima tapi nggak bisa menerima, ada rasa berat, ya, ada rasa berat hati. Itu kalau ada pembatas di antara diri kita dengan hati kita. Ya, di sini ada keterangan di sini. Sehingga ketika seorang ingin berbuat baik, hatinya masih goyah dan ragu-ragu. Yang hal itu disebabkan karena adanya batasan sehingga hidayah tidak bisa masuk ke dalam hati. Nah, batasan ini yang menyebabkan hidayah petunjuk ini tidak bisa menembus hati. Meskipun bisa terbaca oleh mata, meskipun terdengar oleh telinga, ya, bahkan masuk, ya, bukan terdengar terus keluar, ya. Kan ada ya sesuatu informasi yang kita masuk telinga kanan, keluar telinga kanan istilahnya. Itu mah benar-benar nggak masuk. Ini sudah ada yang masuk, sudah masuk, tapi ternyata nggak mampu menembus ke dalam hati. Ada keinginan sebenarnya dalam hati kecilnya tadi, keinginan menerima surat Allah dan Rasulnya, tapi ternyata apa? Tetap tidak bisa kita laksanakan. Itu adalah ada masalah pada hatinya, ada penutup. Ada penutup. Nah, bagaimana kalau kita sudah terjadi ini, ya? Kalau terjadi sudah terlanjur ini, ya, sudah terlanjur ada penutup tadi, kita begitu susahnya untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika menginginkan ketaatan, kita susah untuk melaksanakannya, apa? Susah. Baru niat tiba-tiba ingin yang lain lagi. Nah, kalau kita kondisi hati demikian, yang susah itu beribadah kepada Allah, ya kita tobat kepada Allah. Ya, berapa ada dosa yang kita lakukan, kita tobati dulu. Setelah itu kita perbaikinya untuk tilawah Al-Quran, baca Al-Quran, membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Kita berusaha untuk membaca seruan-seruan Allah yang dalam Al-Quran. Nah, setiap kali kita baca ada surat Allah, kita amalkan. Nah, mudah-mudahan dengan cara tersebut, ya, penutup tadi atau penghalang tadi ini bisa apa? Kita buang dari hati kita, sehingga setelahnya kita dengan mudah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena kan ya sebagai orang gitu ya, ini ibadah kan susah. Ya, gagal terus gagalan. Ya, mau ngaji juga sama, mau ngaji ikut masjid salim tujuannya untuk menghilangkan kebodohan, gagal lagi gagal, ya kan gagal hatinya. Besok mau ngaji ternyata gagal lagi gagal. Ya, kalau absen sekali wajar, kalau absennya udah bertahun-tahun ini kan ada masalah pada hatinya. Ini ngaji juga bagian dari ibadah. Bahkan ini fungsi, ya, ngaji belajar ini lebih penting dari ibadah itu sendiri. Dalam artian begini, semua ibadah yang banyak itu kan diawali dengan adanya apa? Dengan adanya ilmu tadi. Benar salahnya berdasarkan ilmu. Makanya di sana kita butuh ilmunya dulu, baru ibadahnya. Karena nggak akan benar ibadah, ya, ketika apa? Ilmunya salah atau malah tidak ada ilmunya sama sekali. Makanya ini harus semangat kita ya untuk belajar agama Allah, ya, belajar sedikit kita amalkan. Ya. Kemudian di sini disebutkan, ya, selanjutnya di sini disebutkan tentang fenomena, ya, munculnya kesesatan, ya. Banyaknya kesesatan yang terjadi, ya, itu juga disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh ini, penolakan kepada surat Allah dan Rasul, sehingga terjadi pada kesesatan. Ya, makanya di sini kita mesti ketika kita tadi ada sudah tahu ini sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita terima. Meskipun bisa jadi kita bisa belum apa mengamalkan, mungkin baru paham misalkan, yang mudah-mudahan, ya, udah tahu ini transaksinya ribawi, ditinggalkan. Kenapa yang disebut umahat ini? Kenapa yang disebut umahat bukan ini? Karena yang banyak interaksi dengan dunia transaksi, kan? Dari yang arisannya boleh, tapi ternyata di sana ditunggangi apa? Transaksi ribawi. Nah, ini ketika sudah tahu itu mengandung transaksi ribawi, meskipun diistilahkan dengan arisan, diistilahkan dengan apa lagi yang sekarang sering beredar, paket, ya betul, paket lebaran, ya, paket lebaran atau apa di sekitar itu banyak. Ini kalau sudah tahu hukumnya ya dijauhi, ya, meskipun hati pengen, ya, dijauh. Demikian pula hal-hal yang lainnya, ya, jangan sampai kita tolak. Juga mau kita ini halal nekat diri, jangan. Jadi kita tetap hukum ini haram-haram, ya. Kalaupun kita masih terjerumus, kita harus mengaku dalam hati kita apa? Kita memang sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita berusaha untuk menghindari tersebut, belum mampu, ya, setidaknya kita menerima secara konsep dulu, secara biologi tadi ini halal, ini haram. Jadi jangan cari pembenaran, ya. Seperti sekarang banyak orang cari pembenaran, ya. Udah tahu-tahu ini transaksi ribawi, ya, dikemas dengan istilah
syariah, ya mungkin asuransi syariah, banyak sekali istilah syariah. Nah nanti syariah dan enggaknya ya perlu dikaji isinya gitu ya, karena tergiur oleh sebuah istilah, ya, yang tergiur oleh sebuah istilah. Jadi banyak sekali. Ya, ini apa namanya dampaknya ya bahaya sekali. Makanya kita terima dulu secara konsep. Kemudian di sini juga disebutkan ya terkait dengan masalah hati ya, ini hati sering berbolak-balik ya. Hati kita sering berbolak-balik ya, itu memang karena karakter hati itu sendiri ya. Kadang-kadang menerima surat Allah dan Rasulnya, kadang juga menolak. Ini hati yang tidak istiqomah, ya hati yang tidak istiqomah. Artinya memang ada penyakit pada hati kita. Ini terus menerus bolak-balik. Kadang taat, kadang durhaka. Artinya kadang kehidupan hatinya lebih tinggi, kadang juga melemah. Ya meskipun belum sampai mati, tapi kondisinya bahaya kalau yang istiqomah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah karena tadi sifat daripada hati. Bagaimana namanya kalau itu adalah sesuatu yang apa? Kalau itu berbolak-balik. Jadi hati itu dinamakan kalau itu karena sifatnya berbolak-balik. Nah kita biar bisa istiqomah ini, Nabi mengajarkan ada sebuah doa. Nah ini yang doanya sangat ringkas sekali di sini disebutkan yang bukunya. Namun kita sering lalai. Kita lebih sering merasa percaya diri, bisa istiqomah dari sunnah, bisa istiqomah dari tauhid, bisa istiqomah dari akidah sahihah. Istiqomah. Tapi apa? Merasa percaya diri. Kita lupa dengan kondisi hati manusia yang memang apa? Bisa berbolak-balik. Nah, kita biar istiqomah kita harus sadarkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbanyak doa ini ya. Apa doanya itu kita tulis dulu? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, waidat yang membolak-balik hati. Waidat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waidat yang membolak-balik hati. Ya tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah ya hatiku di atas ketaatan kepada ini. Permintaan kita kepada Allah ya sepantasnya terus menerus kita panjatkan orang yang tauhid, istiqomah di atas sunnah, istiqomah di atas agama yang benar dalam Islam, ya, istiqomah dan akidah yang benar. Ini butuh doa ini yang kita panjatkan. Jangan pelit-pelit ya, pokoknya terus menerus kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau sudah hatinya istiqomah, nanti semua hal akan menjadi apa? Akan menjadi mudah. Ibadah menjadi mudah, urusan dunia akan menjadi mudah semuanya. Ya, karena kebahagiaan dunia akhirat ini sangat ditentukan tadi oleh kehidupan hatinya dulu. Ya. Nah hati biar hidupnya sempurna, berarti kan harus apa? Istiqomah hati. Nah di antara cara istiqomah karena manusia ini sifatnya tadi hatinya selalu bolak-balik terus, yaitu apa? Perbanyak doa. Kalau Nabi saja yang sudah dijamin dalam surga, yang sudah dijamin tetap berada dalam hidayah, beliau tetap berdoa dengan doa tersebut. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tapi kita ini begitu pedenya gitu ya. Ketika sudah di atas tauhid, ketika sudah di atas sunnah, kita jarang berdoa. Merasa apa sudah berada dalam hidayah. Kita nanti bahaya ini, kondisinya bahaya. Dan kita sudah dapati fenomena dari orang-orang yang mereka ahli tauhid, akhirnya apa? Terjatuh pada kekufuran kita. Orang-orang yang di atas sunnah ternyata apa? Jatuh pada bid'ah. Jangan sampai terjatuh juga pada perkara-perkara yang apa? Yang sudah banyak korbannya. Karena tadi hati tidak istiqomah. Kita berbanyak doa saja. Kita akui kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa doa pun kita, ya tanpa Allah kita tidak bisa berbuat apa. Makanya di surat Al-Fatihah apa ya? Kita akan kepada Allah. Ya, bilang surat tunjuklah kami jalannya lurus. Artinya minta terus. Ini sudah dapat hidayah tapi apa tetap minta nggak? Tetap minta. Ya, dan istiqomah di atas hidayah. Ya, ini pernah dipertanyakan ya di buku tafsir disebutkan tafsir ya. Kenapa kita sholat bacanya istilah sholat terus padahal kita sudah mendapatkan hidayah, tidak bisa mendapatkan hidayah ini. Apa jawabannya? Jawabannya adalah karena kita selalu membutuhkan hidayah kepada Allah, selalu membutuhkan apa? Keistiqomahan dalam hidayah. Jadi jangan sampai kita udah dapat hidayah kemudian apa? Hidayah yang dicari. Makanya terus menerus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoanya udah katakanlah 17 kali dalam sehari. Istilah surat al-mustaqim. Tapi kita apa? Ketika membacanya apa? Nantinya banyak orang membaca tapi masih berada dalam kesesatan. Karena kan bacanya makanya kita berusaha untuk kita kepada Allah, kita pahami dan
hari terbaca setiap hari dan saat anggap sehari 17 rakaat sholat wajib kita membacanya. Harus kita apa? Benar-benar diresapi, benar-benar kita ketika membacanya benar-benar memang kita butuh untuk istiqomah dalam budaya tersebut. Kemudian doa apa silakan. Nah, kita sesuai dengan seperti pembahasan buku kehidupan hati ya, masih melanjutkan ya dalam pembahasan yang silakan. Halaman 9 ya. Halaman 9 ya, bagian ke-8. Nah, kemudian dulu kalian rahimahullah ta'ala yang membawakan beberapa pendapat ya dari kalangan ahli tafsir ya terkait ayat 5 yuhyikum ya, kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kalian ya. Tadi di awal ya, di awal bahasa sudah kita pengertiannya ya, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa rasul idza ja'akum 5 yuhyikum. Ini bagian yang itu ya, hai orang-orang yang beriman ya, penuhilah firman Allah dan Rasulnya apabila Rasul menyuruh kepada kalian kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kalian. Kita akan fokus ya membahas tentang makna 5 yuhyikum, kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kalian. Kalau Mujahid ya, Imam Mujahid ya, seorang ahli tafsir ini dari kalangan tabi'in ya, beliau mengatakan 5 yuhyikum yakni al-haqqi ya, 5 yuhyikum maknanya adalah al-haq, pada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kalian, berarti sama dengan apa? Kepada al-haq. Apabila Rasul menyuruh kalian kepada al-haq, itu makna daripada 5 yuhyikum, kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kalian, maknanya adalah al-haq. Kemudian yang kedua, waqala Qatadah juga sama di tafsir dari kalangan kami, wa hadzal Quran. Jadi 5 yuhyikum, kepada apa yang memberi kehidupan kepada kalian, maknanya adalah Al-Quran. Jadi maknanya sama dengan kepada Al-Quran. Apabila Rasul menyuruh kepada kalian kepada Al-Quran, sama ya. Al-Haq artinya memberi kehidupan, Al-Quran juga memberi kehidupan. Ya. Fil hayatu wasiqatu wan najatu wal ismatu fid dunya wal akhirah. Ya, jadi maknanya Al-Quran yang mengandung kehidupan, kekokohan, kekuatan, keselamatan dan penjagaan di dunia dan akhirat. Ini Al-Quran. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga, waqala tujuh huwal Islam. Jadi 5 yuhyikum maknanya adalah Islam. Apabila Rasul ya menyuruh kalian kepada Islam, ya, Al-Haq, Al-Quran, kemudian apa? Islam. Apakah maknanya ini berbeda? Tidak. Ya, semuanya maknanya sama. Intinya kepada Islam, intinya kepada kebenaran. Ya, bagian dari kebenaran adalah Al-Quran, sama. Ya, ini disebutkan oleh As-Sudi. Ya, maknanya adalah Al-Islam ahyahum ba'da mautihim bil kufri. Ya, Islam itu apa? Menghidupkan mereka setelah mereka mati dengan sebab kekufuran. Kekufuran ini menyebabkan kematian ini, kematian hati. Kemudian dengan adanya Islam, kemudian ketika seseorang menerima Islam, menerima seruan Islam, artinya dia apa? Menghidupkan hatinya yang sebelumnya mati. Ini makna yang ketiga ya. Kemudian yang selanjutnya, waqala Ibnu Ishaq Muhammad bin Ja'far bin Zubair an Urwata bin Zubair wa lahu 5 yuhyikum ya'ni lil harbi. Berkata Ibnu Ishaq ya, dari Muhammad bin Ja'far bin Zubair, dari Urwah bin Zubair, 5 yuhyikum ya, kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kalian, maknanya adalah kepada perang. Ya, kepada apa? Perang, jihad yang dimaksud di sini ya. Jihad fisabilillah. Alladzi a'azzakumullahu biha ba'da dzulli. Ya, yaitu apa? Yang mana Allah memuliakan kalian ya, dengan perang setelah kehinaan. Ya, jadi setelah kita hina, kemudian disyariatkan apa? Jihad fisabilillah, Allah memberikan kemuliaan. Ya. Kemudian wa qawwakum ba'da dhu'fi, dan menguatkan kalian setelah kelemahan.
wa mana'akum biha min 'aduwwikum ba'dal qahri minhum lakum, dan menghalangi kalian dari musuh kalian setelah menguasai musuh kepada kalian. Dengan adanya jihad ini, adanya perang fisabilillah, ya maka apa? Jihad ini bisa menghalangi kita dari musuh-musuh Allah, ya, dan menghalangi musuh-musuh Allah, ya, menyerang kita, ya, karena adanya jihad, ya, adanya perlawanan di sini. Jadi ketika kita dibantai, kita nggak bisa saja, harus ada gerakan. Jihad fisabilillah. Ya, tentunya nanti rincian jihad itu dari buku-buku fikih, ya, dari buku-buku fikih. Ini hanya dasarnya, ya, ini tentang makna tadi kepada sesuatu yang memberikan kehidupan kepada kalian. Yang pertama adalah apa tadi? Al-haq, kebenaran. Yang kedua apa? Yang kedua tadi Al-Quran. Yang ketiga Al-Islam. Yang keempat Al-Jihad, perang, harb. Ini maknanya juga tidak saling bertentangan. Nah, di sini ada penjelasan sedikit di sini, ya. Jihad bagian dari agama ini, bagian dari agama ini. Jadi jangan a priori, ya, istilah jihad, ya. Karena memang sejak tahun 2000-an ini, ya, istilah jihad ini mulai disingkirkan, ya, berusaha untuk apa? Ya, berusaha untuk ditutup-tutupi, tidak diajarkan di tengah-tengah masyarakat. Ya, sejak kasus-kasus apa adanya sebagai dari kasus-kasus terorisme. Ya, akhirnya dia merembet kepada istilah jihad. Ya, karena tidak kita pungkiri, ya, sebagian orang ini menggunakan jihad yang keliru, ya, mengadakan pemboman di sebagian daerah-daerah yang memang itu bukan daerah perang. Ini merusak, ya, merusak baik membunuh kafirnya atau muslimnya. Ini bukan bagian dari jihad, ya, bukan bagian dari jihad. Nah, sejak ada orang-orang yang menunggangi di sini, ya, yang sebenarnya adalah kan bagian dari syiar Islam yang terbesar, jihad. Coba kita baca ayat-ayat Al-Quran, di sana terdapat sekian banyak ayat yang membicarakan tentang masalah apa? Jihad. Ya, kalau kita nggak ada jihad, kita dibantai diam saja. Ini nggak ada kekuatan umat Islam. Umat Islam berapa kali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berperang berjihad fisabilillah. Yang salah itu namanya, yang salah adalah ketika jihad ini dilakukan secara sama. Bagaimana dilakukan sebagai serangan kita, ya, mengadakan pemboman di tempat-tempat yang bukan wilayah harb, bukan wilayah perang, akhirnya merusak, mencipta indah kita. Tapi jangan sampai gara-gara ada kelakuan sebagian orang, kemudian kita apa? Malah anti dengan jihad, menihilkan jihad. Ini tidak boleh, ya, tidak boleh. Jadi tetap kaidah dia harus kita kenalkan, ya, kisah-kisah para mujahidin, ya, khususnya di kalangan para sahabat bersama Nabi dahulu ketika berjihad, itu harus dipisahkan dari anak-anak kita agar tahu, ya, bahwasanya Islam ini, ya, bisa tegak sampai di sini itu juga melalui kekuatan apa? Jihad. Ya, bukan hanya lisan juga, ya, pedang juga, iya. Jangan termakan oleh isu lisan tersebar hanya sebatas dengan lisan. Ada dengan pedangnya, tapi juga jangan termakan isu juga Islam disebarkan dengan pedang. Memang ada pedangnya, memang ada lisan. Meskipun mayoritasnya apa? Lisan. Meskipun rata-rata jihadnya jihad lisan. Tapi ada kalanya kalau memang itu posisi sudah mengharuskan adanya jihad pedang, ya harus, begitu, ya. Tapi jangan sampai tadi, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang, ya, mengadakan pengeboman, ya, di daerah-daerah aman. Bahkan sebagian masjid dibom, ya, dengan alasan masjid dirol, ya, akhirnya dibom, ya. Ini bukan jihad. Ini juga ada penjelasannya di situ, ya, bahwa kita lanjutkan selanjutnya halaman 11. An haqiqatin wahidatin wa hiya al-qiyamu bima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Semua ini adalah ungkapan tentang satu hakikat. Jadi tafsir-tafsir tadi yang diberikan, ya, oleh para imam tafsir, imam tafsir tadi itu intinya adalah satu ungkapan yang menunjukkan kepada satu hakikat, yaitu melaksanakan apa saja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajarkan oleh Nabi kepada kita, ini kita laksanakan secara zahiran wa batinan, secara lahir dan batin, ya. Harus secara lahir dan batin, jangan sampai lahir saja, harus lahir dan batin. Dan di sini ada penjelasan di sini, ya. Tapi saya satu orang mau baca penjelasannya. Sekarang baca mana ada ini, ya? Satu syarat saja. Misalkan kita menganggap syariat A ini buruk, ya, misalnya ada orang yang terima nih 99% terima syariat Islam,
semuanya dianggap baik. Tapi satu saja dianggap 1% saja menganggap syariat Islam itu buruk, itu jatuhnya pada apa? Kafir, mati ya. Walaupun satu hal, karena ada penolakan apa? Penolakan terhadap syariat itu, menganggap syariat ini buruk. Nah, jadi sikap kita bagaimana ini biar kita selamat? Ya, walaupun kita belum bisa ngamalkan, terima aja semuanya. Semua yang datang dari Nabi kita terima. Kita terima ini syariat pasti mengandung kebaikan dan keburukan sama sekali. Meskipun kita belum apa? Belum mampu mengamalkan secara seluruhan. Ada larangan-larangan dari Rasulnya. Ini haram. Terima, iya. Ini haram. Ini mengandung keburukan. Pasti kita terima. Nah, kemudian kalau kita dengan hawa nafsu kita terlalu besar hawa nafsu kita akhirnya terjatuh pada keharaman. Nah, karena hati kita sudah terima tadi secara syariat, berarti kita merasa salah. Nah, kalau merasa salah diharapkan bisa tobat nanti di akhir setelahnya. Nah, tapi kalau kita sudah menolak itu syariatnya, itu nanti jatuhnya pada kafir. Ya, ini banyak yang menolak ini satu masalah poligami. Poligami kan, biar bapaknya sini. Nah, ini karena poligami ini satu syariat juga syariat. Mengatur kebaikan kan? Suaranya lebih keras dibanding. Poligami ya, ada di Indonesia. Ini bagian dari syariat Islam. Pasti melakukan kebaikan, pasti. Yakin dulu selama keaduannya dilaksanakan secara benar. Jangan semangat aja Pak ya. Harus dilaksanakan secara benar. Ini yang bikin masalah kan kalau keaduannya ini dilaksanakan secara tidak benar, sehingga madorotnya lebih besar dari manfaat. Nah ini datang syariat tentang keadaan, gak usah ditolak, terima. Ibu-ibu ini khususnya ya, diterima aja. Ini bagian dari syariat, saya terima. Semua syariat pasti mengandung kebaikan, tapi saya belum mau dimadu. Nah kalau saya belum mau dimadu ini, jadi dalam hati belum mau dipoligami gitu ya, kafir nggak ini? Tidak kafir, tidak, karena sudah terima tadi. Menerima syariat Allah, hanya saja saya belum bisa dimadu. Itu urusan belum siap dimadu kan masalah apa? Masalah hati saja. Masalah hati ya, kecemburuan itu misalnya. Ini yang sekali ini nggak menyebabkan kafir ya sebenarnya. Karena apa? Sebenarnya menerima syariat poligami cuma apa? Belum siap. Ya jangankan poligami, kita banyak kok. Perintah-perintah Allah kita sudah tahu ini syariat kita terima, tapi belum bisa dilaksanakan juga. Nah cuma mungkin ini kalau maaf ini berat di sini ya, berpoligami. Terima ini dari Allah. Saya terima baik, betul baik masalah selama dilaksanakan secara baik gitu. Tapi saya juga belum bisa karena ya saya belum mau berbagi itu. Tapi yang semisal ini ya, ini tidak menyebabkan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dibedakan ya, kalangan aliran feminisme yang mereka menolak poligami, mereka bukan muslim. Karena mereka mengatakan poligami buruk secara mutlak, secara total. Ya, itu bukan muslim mereka. Mereka kafir, meskipun hanya menolak satu syariat, menolak syariat poligami itu kafir. Ya, kafir ini kajiannya nyambung ya dengan bahasan dulu sebelumnya masalah kafir. Menolak syariat poligami ini kafir. Tapi kalau sekedar tadi merasa berat belum bisa di poligami itu nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa dalam arti nggak jatuh pada dosa dan nggak jatuh juga pada kekafiran. Tapi kalau kita menolak ya, umat misalkan sampai demo misalnya, saya menolak poligami. Walaupun seluruh syariat kita diterima. Makanya di sini inti dari bahasa kita adalah semua syariat Allah kita terima. Kita masuk Islam secara apa? Totalitas, yakin semua syariat apabila dilaksanakan secara benar pasti mengandung apa? Kebaikan. Yang mengandung keburukan ini ketika dilaksanakan secara tidak tepat. Ini apa ya? Ibadah-ibadah yang dilaksanakan secara tidak tepat akhirnya terjadi pada keburukan. Tadi yang terjadi kasus terorisme tadi itu mengatasnamakan jihad fisabilillah. Ya, jihadnya syar'i ya. Sesuai syarat jihadnya secara teori jihadnya syar'i. Tapi ketika dilakukan dengan salah kan hasilnya jadi buruk kan? Buruk. Demikian pula ada di sebagian poligami ya, berbilang para istri itu juga sama, merupakan kebaikan ketika dilaksanakan secara baik dan akan menjadi keburukan ketika dilaksanakan secara buruk, sama dengan buruknya jihad yang salah tempat. Demikian pula sholat kalau sesuai sunnah baik ya, baik. Ketika dilaksanakan secara salah ya baik juga. Akhirnya muncul sholat fitnah, fitnah dan lain-lain. Ini karena tadi penerapannya ya, politik ya. Dilanjutkan Umar.
Adapun terjatuh pada sebagian maksiat atau bahkan sebagai penyimpangan dari kebenaran yang selama belum keluar dari Islam, mereka masih berbuta, ya, masih punya hak ukhuwah imaniyah, persaudaraan iman. Jadi kadang-kadang kita itu kepada saudara kita sendiri, sama kaum muslimin ini, ya, kebenciannya akan lebih besar daripada kepada orang-orang kafir. Ya, gara-gara kita punya masalah, misalnya masalah pribadi, masalah keluarga, ya, masalah persahabatan, akhirnya apa? Kita membenci kaum muslimin ini, teman-teman kita tadi yang masih muslim, masih memiliki keimanan, itu melebihi kebencian kita kepada orang-orang kafir. Ini keliru. Jadi kita tetap harus ingat, ya, apapun konflik yang ada di antara ini bersama kaum muslimin, kita harus ingat bersama dengan konflik yang ada, perselisihan yang ada, permusuhan yang ada, mereka masih diikat dengan satu ikatan apa itu? Ukhuwah imaniyah, persaudaraan iman. Makanya kita harus melihat sisi ini, ya, karena kita melihat fenomena tadi, karena kita bisa memberikan toleransi kepada orang kafir, kita masih bisa bergandengan tangan kepada orang kafir, tidak membenci dengan kebencian yang ada, tapi juga kepada kaum muslimin kita apa? Kebenciannya luar biasa, hanya karena masalah pribadi. Makanya kita harus dijaga ini. Kemudian barusan pada satu orang ada dua orang ini bisa jadi sama yang lain yang mau baca. Kalau wahyu wa aktsaruna anna ma'na qawlihi ma yuhikum wal jihad wa huwa qaulul Islam wa aktsar ahli ma'ani. Al-Wahidi dan mayoritas ahli tafsir, ya, berpendapat bahwasanya makna firman Allah bima yuhikum adalah jihad. Memang ini banyak di kalangan ahli tafsir, ya, menafsir kata bima yuhikum itu adalah jihad. Dan memang ini syiar Islam, ya, syiar Islam yang paling tampak itu adalah jihad. Nah, ini adalah pendapat Ibnu Ishaq dan juga pilihan mayoritas ahli ma'ani, ahli ilmu sastra. Makna ini tidak bertentangan dengan makna-makna yang telah disebutkan oleh ahli tafsir yang lainnya seperti Al-Quran, Al-Islam. Intinya semuanya yang disebutkan kembali kepada satu hal, yaitu sesuatu yang bisa menghidupkan hati kita. Intinya satu ini, ya. Jadi kepada apa? Satu hal, yaitu yang bisa menghidupkan hati kita. Ya, ada jihad atau amal-amal lainnya hanyalah satuan-satuan. Ya, hanyalah satuan-satuan. Jadi semua yang disuruh oleh Nabi SAW, semua ini bisa menghidupkan hati. Ya, berjihad, berujian, sholat, zakat dan seterusnya, inilah satuan-satuan. Semuanya bisa menghidupkan hati. Ya, ini di sini disebutkan, ya, ini adalah Islam itu sendiri, ya, ini adalah sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, ini tafsiran daripada lima yuhikum. Kemudian kita berpindah ke halaman yang setelahnya, yaitu Al-Farra, ya. Al-Imam Al-Farra, ya, mengatakan idza ja'akum ila ihyai amrikum bi jihadil aduwikum yuridu anna amrakum innama yaqwa bil harbi wal jihad. Imam Al-Farra berkata, apabila Rasulullah yang menyeru kepada sesuatu yang bisa menghidupkan urusan kalian dengan jihad melawan musuh kalian, yang dimaksud adalah bahwasanya perkara kalian yang hanyalah bisa kuat dengan perang dan jihad. Ya, ini sama, ya, ini, ya. Jadi kaum muslim ini kuat, ini harus dilakukan jihad, ya, fisabilillah. Ya, hanya saja mungkin kondisi saat ini, di masa modern ini, ya, tidak sebagaimana kondisi yang ada di masa lalu. Untuk pelaksanaan jihad ini tidak mudah. Misalnya dalam kasus di Palestina, Palestina dibantai oleh siapa? Oleh Yahudi, ya. Oleh Yahudi dibantai. Itu sebenarnya posisi jihad di sana itu fardu ain bagi orang-orang yang di sana sebagai bentuk Palestina. Ya, laki-lakinya yang pertama, ya, itu pada di sana pertama. Kemudian juga kalau nggak mampu negeri tersebut, kewajibannya juga berpindah ke negeri sebelahnya terus. Jadi pada dasarnya kewajiban dia di Palestina saat itu kewajiban kita semua kaum muslimin di seluruh dunia. Yang jadi masalah adalah sekarang adalah kenapa kok kita ada jihad saja ke Palestina, nggak terangkan. Kita sebenarnya sedang tidak mampu, kondisi tidak mampu melaksanakan kewajiban. Tapi jangan dipungkiri, ini sebenarnya kewajiban kita yang kita tidak mampu karena tadi terbatas negara, ya, dan perpisahan negara, ada banyak prosedur secara teknis, ya, dan lain-lain, sehingga kita tidak mampu ke sana. Makanya banyak negara-negara di sebelahnya
Ya bukan nggak mau membantu ke siapa? Ke Palestina. Tapi ada kalanya nggak bisa perang karena terikat dengan sebuah perjanjian, misalnya ikut sebagai anggota PBB yang sudah terlanjur begitu ya. Akhirnya nggak bisa ikut campur ke urusan Palestina. Nah di sini kita perlu memaklumi negara-negara di samping Palestina kenapa tidak membantu. Ya kita juga nggak usah keluar-keluar menyalahkan mereka. Kita di sini di Indonesia juga tidak ikut membantu dalam arti perang ya, ikut perang, ikut jihad. Nah, karena tadi banyak sisi-sisi atau kelemahan yang tidak mampu kita lakukan di sini untuk membantu saudara-saudara di Palestina. Nah, setidaknya karena fisik kita ini tidak mampu untuk pergi ke sana, setidaknya berikan apa? Dukungan, berikan doa, ya, dukungan, harus ada dukungan. Kita nggak mampu dengan fisik kita, ya, setidaknya dengan bantuan apa? Mungkin dana, ya, obat-obatan mahal dan seterusnya. Jangan sampai kita menggembosi jihad. Ya, biarkan di sana ada saudara kita yang berjihad di Palestina. Ya, apapun manhajnya ya, ini kategori di Palestina ini kita sedang tidak berbicara soal manhaj, tapi berbicara soal apa? Soal bagaimana permusuhan antara kufar dengan kaum muslimin. Kaum muslimin harus bersatu di sana, ya, untuk urusan manhaj nanti di belakang dulu. Di sana harus bersatu untuk melawan Palestina. Ya tentunya jihadnya nggak asal datang ya, untuk kesana jihad nggak tahu ilmu persenjataan terus datang nanti bukannya jihad atau malah apa? Nyusahin orang Palestina atau beban. Ya, maksudnya bagi orang ini kemampuan ya. Artinya kalau aku punya semangat untuk jihad di Palestina, ya sekarang aku belajar persenjataan, ya, sekolah sudah hebat, mengetahui ilmu persenjataan, aku bisa melakukan perizinan untuk pergi ke Palestina bergabung dalam PTI di sana. Tapi kalau yang nggak mampu untuk jihad di sini saja. Jihad dengan apa kita sekarang? Yang bisa kita lakukan sekarang apa? Jihad dengan ilmu belajar itu bagian dari jihad. Nah kalau belajarnya sudah malas pengen mengangkat senjata ke Palestina, terlalu jauh ya. Makanya kita tetap mengakui kekurangan kita yang sekarang belum bisa berbuat apa-apa dengan saudara kita. Cuma melihat pembantaian orang-orang Yahudi sampai detik ini. Nah ini kan pembantaian yang tanpa tanda usia, yang tuanya dibantai, yang mudanya dibantai, wanita dibantai, anak-anak dibantai, orang baru lahir juga dibantai, bahkan yang masih di kandungan itu dibantai semua. Nah ini kan masa kita nggak ada rasa iba sama sekali pada saudara-saudara kita di Palestina. Ingat ya, hubungan kita dengan warga Palestina ini bukan hubungan secara manhajiyah dalam artian mungkin terus sesama sunnah kita ya, tapi ukhuwah kita diikat dengan satu ikatan apa tadi? Ukhuwah imaniyah, ada persamaan keimanan. Kalau kita berbicara hanya membatasi pertolongan hanya sama sunnah, mungkin kita sulit sekali. Ya kita hanya sama Rasulullah pun nggak banyak ya, akhirnya kita nggak nolong saudara-saudara yang lain. Ingat ya, Nabi tadi bersabda memberikan penyebutan golongan-golongan itu hanya berbicara soal apa? Soal apa tadi? Soal akan terjadi penyimpangan di tengah kaum muslimin. Tapi mereka masih diakui sebagai apa? Umatku. Artinya masih ada ikatan ukhuwah imaniyah. Ya makanya kita dalam kasus ini ya, kita tidak sebagaimana yang sebagian orang yang menggembos-gembos masalah jihad ini keliru, ya harus didukung. Ya, minimalnya bisa kita bikin dari celaan-celaan para muslimin. Ya. Paham di sini ya? Ya kita doakan ya, semoga saudara-saudara kita bisa selamat dari pembahasan orang-orang Yahudi. Kemudian di sini ada sejarahnya. Setiap beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berada di awal dakwah, ini periode Mekah selama 12 tahun ya. Di saat posisi kaum muslimin masih lemah, Allah tidak memerintahkan untuk jihad, tetapi Allah memerintahkan untuk hijrah ke Habasyah sampai 2 kali. Sampai akhirnya Allah memerintahkan kaum muslimin seluruhnya untuk hijrah ke Madinah. Setelah Allah memberi kekuatan di Madinah, ya ketika tercap daulah Islamiyah, negara Islam yang pertama terdapat di Madinah. Nah setelah itu baru ada syariat apa? Syariat jihad. Karena posisinya sudah kuat. Ya berdasarkan hal itu maka jihad tidak boleh dilakukan secara serampangan dan terburu-buru. Harus ada kekuatan. Ini harus ada kekuatan. Ya, jadi harus dipersiapkan ya, bukan hanya hanya kuat-kuat saja ya. Jihad tapi kita nggak ada usaha. Harus dipersiapkan. Ya, harus dipersiapkan. Ya, kemudian ini jihad itu ada 2 yang perlu dipahami di sini. Ada jihad difak ya. Jihad yang terkait dengan bela diri. Jihad yang terkait dengan bela diri itu intinya kapan saja kita diserang oleh musuh, itu kita harus apa? Membela diri semampu kita. Mau ada kekuatan apapun
Tidak. Karena kalau dia pun mati, ya berarti kita harus apa? Berusaha sama kita. Itu kalau prosesnya di fight itu kita sudah berhadapan dengan musuh, misalnya di medan tempur, atau musuh di tengah jalan menyerang kita, itu jangan lari itu, harus dilakukan. Harus siapa? Hilang. Itu kalau posisinya kita sudah diserang, bela diri. Seperti kasus di Palestina sana. Ya, karena posisinya apa diserang. Tapi beda dengan jihad yang namanya jihad tolak. Jihad tolak itu jihad menyerang negeri lain. Nah kalau itu benar-benar harus dipersiapkan, tentaranya dipersiapkan, kemampuan persiapannya dipersiapkan. Itu harus dihitung matang. Ya, kalau asal-asalan apa? Ya kita mandornya lebih besar. Nah, misalnya ketika mau menyerang Makkah, pada peristiwa Fathu Makkah, itu sudah dipersiapkan belum? Sudah dipersiapkan. Meskipun ternyata ketika masuk ke Makkah Nabi tanpa penaklukan lewat pedang, tidak jadi gitu. Karena ternyata apa? Islam orang-orang itu masuk Islam secara berbondong-bondong. Jadi penaklukan Makkah itu tidak dengan pedang, tidak ada peperangan. Jadi musuh sudah kalah tanpa adanya peperangan. Tapi sebelumnya memang sudah direncanakan. Ya sudah direncanakan secara matang untuk menyerang Makkah. Nah, ini perlu perhitungan ya, itu jihad apa tadi? Tolak, menyerang. Tapi kalau bela diri ingat ya, kalau bela diri kapan dia diserang? Ya langsung harus kita bela diri. Namanya juga diserang. Ya aku juga di jalan sekarang misalnya ada begal, langsung ahli silatnya ya. Ada begal atau dia aja, sok aja dibegal gitu. Kan ya dia dilawan semakin ya. Tapi kecuali bagi orang yang apa ya gimana ya. Tapi usaha, tetap harus usaha untuk bisa memberikan perlawanan sebaik mungkin. Tapi di situ juga ada pelajaran yang terlebih di zaman sekarang ini banyak kasus pembicaraan, kejadian yang lain lah gitu ya. Terus musuh-musuh awal semakin berani ya, dan berunjang ini harus kaum muslimin kuat secara fisik. Minimal ya untuk belajar bela diri ya. Ya, bukan hanya bersejarah tapi apa? Untuk persiapan jadi di perjalanan atau nanti kalau diserukan jihad fisabilillah atau menjadi orang-orang yang terdepan ya menjawab seruan tersebut dengan takbirnya Allahu Akbar. Harus semangat. Kaum muslim dahulu sudah biasa ya, namanya semangat Allahu Akbar dengan takbirnya untuk jihad fisabilillah. Kita sekarang kelompok ya, hanya tidur ngantuk. Tidur makan, jangan. Nah karena tadi kita belum mampu menuju jihad secara fisik ya, kita sekarang fokus saja di Indonesia ini jihad dengan dakwah, ya, dengan dakwah atau kewajiban dakwah ini kewajiban semuanya. Ini yang hadir di sini semuanya kewajiban dakwah ini wajib sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuannya. Apa yang bisa didakwakan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga, sampaikan, ya sampaikan kebaikan kepada mereka. Atau susah ngomong, ajak saudara, ajak teman untuk ngaji ke majelis taklim. Karena kunci dari hidupnya hati yang pertama adalah membuka lewat apa? Ilmu tadi. Ilmu dari Al-Quran, ilmu dari As-Sunnah yang ini nanti bisa menghidupkan hati. Awalnya dari ilmu. Gak ada sejarahnya, kita amal dulu baru ilmu. Maka Imam Bukhari rahimahullah menulis dalam saya apa? Ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Ilmu dulu. Bahkan untuk bisa bertauhid, menjadi ahli tauhid, butuh ilmu dulu ya. Butuh ilmu. Ingat ya, syarat sah tauhid yang pertama ilmu, mengetahui makna daripada la ilaha illallah. Makanya kata Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, maka ilmulah bahwa tidak ada sembahan hak kecuali Allah. Jadi ilmu dulu. Semua hal yang harus diawali dengan ilmu. Makanya ini karena tadi jihad kita di sini ya, jihad ilmu, jihad dengan dakwah, kita harus semangat untuk berjihad. Kemudian yang selanjutnya kalau tarkul jihad la dha'fa amruhum wa istara 'alaihi aduhum. Ya, maka seandainya mereka ini meninggalkan jihad, maka seandainya kaum muslimin ini meninggalkan jihad, maka urusan mereka menjadi lemah. Musuh mereka akan lancang pada kaum muslimin. Ini fenomena kenyataan. Ya, kalau kaum muslimin sudah meninggalkan jihad, artinya apa? Akhirnya musuh-musuh ada sedang menjajah dan seterusnya. Karena apa? Kita tidak memiliki kekuatan dari sisi apa? Pertahanan. Ya, apalagi semangat jihadnya apa? Lemah. Nah, ini harus diperhatikan.
harus dibangkitkan. Ya mungkin orang bisa beralasan sekarang kalau mau dibangkitkan juga nggak ada fungsinya kan? Ya anggaplah demikian ya, karena mungkin bukannya sekian keterbatasan untuk bisa bekerja, tapi kan harus dipersiapkan, harus tidak, harus dipersiapkan. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya jihad bagi laki-laki itu bukan hanya tentara saja. Tentara ada diambil tentara dari zaman sekarang kan berarti gitu ya. Sebuah negara kemudian apa? Yang jihad nanti dalam tentaranya sendiri. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal daulah Islamiyah, negara Islam awal itu, semua kaum muslim, kepala-kepala kita ya kaum muslim terdahulunya, mereka diwajibkan apa semuanya berjihad. Jadi laki-lakinya semua jangan semuanya siap jihad fisabilillah. Ya, siap jihad fisabilillah. Kecuali orang-orang munafik. Orang-orang munafik mereka tidak siap. Karena mereka hakikatnya bukan Islam, bukan muslim. Ya, ketika ada surat jihad mereka apa? Berusaha ngebosi itu. Berusaha ngebosi kaum muslim agar tidak jihad fisabilillah. Ini perbuatan orang-orang munafik terdahulu. Ngebosi. Nah, tidak sampai kita ngebosi para mujahidin. Ya, harus semangat ya untuk jihad. Ingat ya, jihad kita bukan jihad terorisme. Kalau jihad terorisme kita katakan jihad, ya, tapi jihad bid'ah. Jihad apa? Bid'ah. Ada sholat kita, sholawat kita, jihad kita juga ada. Poligami kita kan? Ada nggak ibu? Poligami kita ada. Kalau nikahnya lebih dari 4 ya, 5, 6, 7 dan seterusnya. Poligami juga tapi bid'ah. Kita lanjutkan, baca ke 13-nya. Baca ke 13, halaman 15 ya. Misalnya menantunya terakhir nanti. Untuk yang mengatakan itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Qawaid, al-jihadu min a'dhami ma yujihim bihi fid dunya wa fil barzakhi wa fil akhirah. Ya, jihad termasuk perkara terbesar yang menghidupkan mereka di dunia, di barzakh dan di akhirat. Ya, perkara terbesar yang bisa apa? Membuat ya ahli jihad tadi apa? Memiliki kehidupan baik di dunia maupun di akhirat, bahkan di barzakh. Ya, di sini dikatakan amma fid dunya fa inna quwwatahu wa qahrahum bi aduwwihim bil jihad wa amma fil barzakh faqad qala ta'ala wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ya, saya ulangi lagi, dia termasuk perkara terbesar yang menghidupkan mereka di dunia, di barzakh dan di akhirat. Adapun di dunia, maka kekuatan dan penguasaan mereka kepada musuh mereka bisa diraih dengan jihad. Maka kaum muslimin ini bisa mengalahkan musuh, ini harus dengan jihad. Ini bagaimana jihad kalau musuhnya apa? Ngajak perang, bunuh kaum muslimin, kita diam saja. Ya, adapun di barzakh, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman ya tentang orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Ya wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan. Janganlah kalian mengira, janganlah kau mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Ya, bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan apa? Rezeki. Jadi ini, ya orang-orang yang gugur di jalan Allah ketika jihad fi sabilillah, tetap perang di medan jihad fi sabilillah, kemudian meninggal, mereka tetap diberikan apa? Kehidupan. Mereka diberi. Ya, apakah selain mereka itu tidak ada kehidupan? Ada, tetap. Kaum muslimin, kaum mukminin nanti ketika meninggal dalam barzakh ada kehidupan. Mereka juga diberikan nikmat kubur. Tapi tidak sebagaimana diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang gugur di jalan Allah. Karena orang-orang yang gugur mati syahid di peperangan di jalan Allah tadi. Jadi kondisi kehidupan mereka ini itu adalah lebih hidup ya daripada orang yang mati selain apa? Kalangan syuhada ini. Dan itu wajar, masuk akal. Ya, masa kita mau balasan yang sama ya, sedangkan amal kita juga berbeda. Bayangkan mereka kaum muslimin yang berjihad fisabilillah, mengorbankan nyawanya, ya siap mati di jalan Allah, meninggalkan keluarganya, siap berpisah dengan keluarganya, kemudian mati, kemudian pahalanya sama dengan yang matinya di atas langkah. Ya sebenarnya berbeda. Makanya di sini kata Allah di sini, jangan kamu mengira ya bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Maka mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Ini balasan untuk mereka yang jazau dan jazul amal, balasan sesuai dengan
perbuatan. Ya. Kemudian baca lagi satu lagi. Ya kan namanya bedah buku ya, jadi yang bedah umat mereka faedah tadi bahwasanya kalau syuhada orang-orang yang mati syahid tadi ketika di barzakh ini mereka memiliki kehidupan khusus. Jadi mereka hidup diberi rezeki. Nah ini oleh sebagian kalangan kuburiyin, karena penyembah kubur yang berlami-lami dalam kuburan itu, ini dijadikan sebagai dalil apa? Tentang bolehnya minta sesuatu kepada kuburan para syuhada. Kan dengan alasan apa? Para syuhada itu hidup. Jadi kita minta rezeki ke dia, minta kesembuhan ke dia, dan seterusnya. Padahal kalau kita lihat pada ayat di sana, ya meskipun benar mereka itu hidup di alam barzakh, di alam kubur. Tapi mereka ini bukan memberi rezeki dari apa? Ya, berakhirun ayyara bikin yursakun. Bahkan mereka hidup di sisi Rabb mereka, ya dalam keadaan diberi rezeki, bukan memberi rezeki. Nah ini bantahan. Jadi bantahannya ayat ini dijadikan sebagai tadi dalih ya, orang-orang yang suka minat kuburan dengan dalih penghuni kuburnya ini memiliki kehidupan khusus sehingga dimintai rezeki dan seterusnya. Padahal mereka sendiri para syuhada tadi itu apa? Diberi rezeki, bukan memberi rezeki. Jadi matanya ada pada akhir ayat ini fenomena yang terjadi ya, fenomena yang terjadi jika kita diawali dari masalah kuburan syuhada sampai akhirnya melebar ke kuburan-kuburan yang bukan syuhada. Beberapa yang meminta dihilangkan marah bahaya ke penghuni kubur, ke sahibul kubur, ke penghuni kubur. Ini bentuk syirik akbar yang mengeluarkan pelaku dari Islam, jatuh pada pembatal keislaman. Ya, demikian bahaya sekali. Jadi di satu sisi mereka tadi mengakui bahwasanya para syuhada ini memberi kehidupan, tapi di sisi lain malah menjerumuskan mereka ya kepada kesyirikan, dan kesyirikan itu sebenarnya dibilang jatuh pada syirik akbar, mengeluarkan pelaku dari Islam ketika mereka sampai meminta kepada kuburan, istighosah kepada kuburan, ya, dan semisal. Kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Kita inna haqqal mujahidin wa syuhada'i min hayatihim wa na'imihha a'dhamu min fadli ghairi. Adapun di akhirat maka bagian kehidupan dan kenikmatan yang didapatkan oleh orang-orang yang berjihad dan mati syahid itu lebih besar dari bagian selain mereka, yaitu lebih besar dari bagian orang-orang mukmin yang tidak mati syahid. Jadi seandainya sekarang kita diberi pilihan ini antara mati syahid di medan jihad atau hidup mulia mati di atas kasur, pilih mana sebenarnya? Nah, secara rasa, secara ilmu pilih mana? Secara ilmu adalah kita mati di medan jihad. Ya kita jihad, kemudian kita mati di medan jihad. Tapi ingat ya, orang yang mencari syahid di medan jihad itu bukan jihadnya asal-asalan, terus gak melawan musuh, terus silakan bunuh saya, itu bukan jihad namanya. Dia itu sudah mengerahkan segala kemampuannya untuk mengalahkan musuh, tapi ternyata apa? Mati juga. Itu loh. Tapi kalau dari awal dan semangat jihadnya, silakan musuh bunuh saya biar saya mati syahid. Ya kalau misalnya ini bukan jihad namanya, bukan perjuangan, namanya juga jihad, perjuangan. Maksudnya adalah kita sudah mengerahkan segala kekuatan kita kemudian mati juga. Nah ini kita nanti masuk kelompok syuhada. Kalau kita diberi pilihan, secara ilmu kita pilih golongan ini, karena akan mendapatkan apa? Kehidupan dan kenikmatan yang lebih besar dari orang-orang yang mukmin yang mati di atas kasur. Itu kalau secara ilmu. Kalau secara perasaan, pilih mana kira-kira? Jujur. Kalau secara perasaan, kalau secara perasaan saya mati di atas kasur. Kenapa? Ya perang itu ya harus dia keluar. Perang mengorbankannya. Yang kita masih punya keluarga, ya, keluarga kan, untuk nanti berpisah dengan keluarga. Itu secara perasaan. Apakah perasaan ini nggak ada di kalangan para sahabat? Siap-siap berpisah dengan istri, siap-siap berpisah dengan anak, maka keluarga. Ada perasaan secara naluri kemanusiaan ada. Tapi karena tadi secara ilmunya yang mereka tonjolkan, yang mereka kuatkan, akhirnya mereka pergi berjihad fisabilillah karena Allah, mengorbankan segala. Karena memang ini namanya jihad ini pengorbanan. Makanya dilihat dari dua sisi ini, sisi ilmu dan sisi perasaan. Nah, kalau
tadi bertabrakan antara sisi ilmu dan sisi perasaan, maka yang diambil sisi apa? Sisi ilmu, karena ilmu pasti mengandung kebaikan. Kemudian melihat kalau Ibnu Qutaibah, karena inilah Ibnu Qutaibah mengatakan lima yuhyikum yakni syahadat. Karena inilah Ibnu Qutaibah mengatakan lima yuhyikum, segala sesuatu yang memberikan kehidupan kepada kalian, maknanya adalah syahadat, mati syahid. Ya, mati syahid ini makna yang lain ya, tapi dia sama. Sebenarnya ada tafsir mengatakan lima yuhyikum yakni al-jannah. Ya, sebenarnya tafsir yang lain mengatakan apa? Lima yuhyikum maknanya adalah surga. Fa innaha darul hayati. Ya, karena surga adalah apa? Negeri kehidupan. Wa fiha al-hayatud daimah thayyibah. Ya, di dalam surga itu terdapat kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi. Ya, lagi apa? Thayyibah, baik. Ya. Bukan baik, kekal. Ya. Kemudian Hakam Abu Ali al-Juzani, ya, hal ini dikaitkan dikisahkan oleh Abu Ali al-Juzani. Nah, di sini intinya sama. Ada penafsiran lima yuhyikum kepada makna surga. Jadi tadi kalau kita terjemahkan ayatnya berarti apabila Rasul menyuruh kalian kepada surga, apabila Rasul menyuruh kalian kepada mati syahid, kepada jihad, kepada Islam, kepada Al-Quran, kepada Al-Jari, kepada Al-Haq, ini semuanya satu makna. Makanya kata beliau, wal ayatu tatanawalu hadza kullah. Di ayat ini mencakup ya seluruh makna-makna ini. Fa'al iman wal Islam wal Quran wal jihad tuhyil quluba al hayat thayyibah. Ya, karena Islam, karena iman, Islam, Al-Quran dan jihad bisa menghasilkan hati dengan kehidupan yang baik. Nah, ini intinya adalah maknanya ini. Jadi tidak ada pertentangan antara makna-makna yang telah kita sebutkan tadi. Nah, di sini ada satu penjelasan di sini saya baca yang terakhir ya. Misalnya lebihnya ada sesi ada kematian. Ini kita berbicara tentang kehidupan surga. Yang kehidupan yang tidak pernah ada kematian. Jadi ketika kita masuk surga ya sudah, nggak pernah ada yang namanya apa? Kematian. Yang kehidupan yang kekal. Ya. Tapi jangan dipahami bahwa kekekalan ahli surga itu sama dengan kekekalan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak demikian. Kekekalan ahli surga itu karena Allah menghendaki mereka kekal. Ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya ahli surga itu adalah kekal, khalidina fiha, kekal. Ya, jadi kekal ini ya, kalau sudah masuk surga nggak akan pernah keluar lagi dan selama-lamanya akan hidup. Ya, artinya di sini kehidupan hati ini akan mengantarkan pada kehidupan yang ya kekalnya di mana? Di surga. Ingat ya, kita ini sudah bersisa di dunia ini. Setelah itu nggak ada yang namanya kematian. Ya, kematian jasad ya ada, tapi setelahnya ada lagi. Kita harus menjalani kehidupan berikutnya. Akan kekal selamanya. Jadi kita sebenarnya makhluk yang apa sekarang? Makhluk yang kekal sebenarnya. Cuma nanti kekal. Tapi kalau ke neraka, wali yang berbeda, ya, kekal sama neraka, berarti kita apa? Akan menderita selama-lamanya. Dan tidak ada yang kekal di neraka kecuali orang-orang yang hatinya mati. Itu orang kafir yang mati dalam keadaan kafir. Kalau kita kafir total tidak lagi diterima Islam. Kita lanjutkan di sini. Ya, karena kekalahan di surga itu karena Allah menghendaki mereka kekal, karena kematian telah Allah sembelih. Jadi sebelumnya yang namanya kematian sudah jelas. Mereka ini antara hidup dan mati. Hidup juga, mati juga enggak. Tapi tetap sebenarnya mereka tetap ininya apa? Kekal aja. Ya, karena dibilang hidupnya nggak hidup mereka tersiksa. Tapi dibilang mati juga tidak juga, karena apa? Mereka tetap bisa merasakan sesuatu. Artinya yang bisa merasakan sesuatu itu. Jadi secara fisik nanti ahli neraka hidup secara fisiknya, cuma kena siksa. Ya, jadi hidup tidak matinya. Ya, mereka mengharapkan mati tapi mereka mengharapkan mati, tetapi tidak bisa juga. Kondisi yang benar-benar menyakitkan. Seandainya mereka setelah dihukum dan neraka dan mati, mereka selesai urusannya. Iya kan? Kalau sudah di neraka, kemudian selesai, kemudian musnah seperti hewan tadi, selesai urusan. Kalau hewan kan apa? Musnah kan? Tidak ada. Setelahnya sudah selesai. Nah, kalau orang kafir demikian enak ya. Di dunia Fir'aun misalnya bukan menjadi orang yang paling kufur, misalnya aku kepada Tuhan. Udah itu masuk neraka, setelah itu apa? Sudah nggak ada lagi ya, hilang gitu ya, nggak kekal. Ini enaknya. Tapi ternyata tidak. Orang-orang kufar akan kekal selama-lamanya tanpa ada Tuhan. Yang gilanya sangat
mereka menjadikan satu pelajaran bagi kita, jangan sampai kita terjatuh pada yang namanya kematian. Terus berusaha untuk menghidupkan. Caranya apa? Dengan terus menggali Al-Quran, belajar Al-Quran, agar kita mengetahui tentang surat-surat Allah tadi, agar kita bisa hidup. Ya, ini akhirnya akan dibahas. Sisanya bisa dibaca ya sendiri ya, insya Allah bisa dipahami ya mudah. Ya, dan insya Allah doa kita insya dilanjutkan lagi pada kitab pasangannya. Ini bukunya ada pasangannya nanti. Pasangannya adalah kematian hati. Nah itu ada mati. Insya Allah kita berapa itu. Insya Allah nanti kita baca ya untuk buku yang kedua. Kemudian ini ada pertanyaan. Kemudian ada pertanyaan juga ya.